teman-teman, kita akan petek alpakatnya. Ini teman-teman, kebunnya Pak Agus, wisata edukasi kebun Pak Agus. Lokasi di kilometer 12, Balikpapan, Karangjoang, Kaltim. Ini teman-teman, ini dekat waduk PDAM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak Ali, nama saya Agus saya. Oke. Boleh Kakak cerita kebun di apa? Wisata kebun namanya. Wisata edukasi ya. Wisata edukasi. Iya. Boleh Pak, sedikit cerita mengenai wisata itu tadi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Siti. Sebagian orang memanggilnya ya Agus, bagian memanggil ya Agus Kates, bagian memanggilnya Agus Pupuk begitu ya. Gelarnya banyak gitu ya. Ya, jadi saya adalah pemilik sekaligus pengelola wisata edukasi kebun Pak Agus yang berada di Kelurahan Karangjoang kilometer 12, di mana di kebun ini bisa kita jumpai berbagai macam jenis sayuran dan buah. Nah, sayurannya mulai dari sawi, tomat, lombok, jagung, kacang panjang, buncis, dan beberapa jenis lainnya. Berapa orang teman yang kerjakan itu semua? Ya, kami dibantu oleh 4 orang yang mengelola ini dengan luas 4 hektar. Jadi kebun ini ada 2 unit, ada unit 1 ini seluas 4 hektar, yang unit 2 luasnya 2,5 hektar. Nah, di kebun ini para pengunjung bisa masuk setiap hari mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, itu bisa melihat-lihat, berfoto-foto, bertanya-tanya gitu. Sekaligus bisa memanen sayuran atau buah yang ada di kebun itu. Nah, tapi jangan lupa setelah manen nanti ya urusannya dengan kasir. Betul itu Pak. Ada kasir yang sudah menunggu. Oke. Nah, selain itu di sini juga sebagai tempat edukasi sekaligus pusat pelatihan pertanian. Dari mana aja Pak? Wah, itu mulai dari tingkat PAUD, kelompok bermain, sekolah dasar, SMP sampai perguruan tinggi, baik itu yang dari Balikpapan juga yang berasal dari wilayah di luar Balikpapan. Contoh besok hari Senin tanggal 22 juga ada kedatangan tamu dari Kalimantan Selatan. Ya, jumlahnya cukup banyak, yaitu 100-an orang. Itu adalah anak-anak SMK pertanian di sana. Nah, kemudian kalau di sini anak-anak itu kita kasih pembelajaran. Satu adalah pengenalan jenis tanaman. Banyak di antara orang tua bahkan itu belum pernah melihat secara langsung tanaman buncis seperti apa gitu, tanaman jagung seperti apa. Terkadang membayangkan nanti tanaman jagung seperti pohon durian. Nah, ini kan konyol gitu ya. Nah, apalagi anak-anak, makanya sejak usia dini anak-anak itu kita perkenalkan tentang tanaman, sehingga ya perkara nanti suka tidak suka, tetapi paling enggak oh inilah apa ya yang sehari-hari kita makan. Makan jagung, oh ternyata pohon jagung seperti itu. Makan sayur sawi, oh ternyata seperti ini. Nah, seperti itu anak-anak dikasih pembelajaran. Kemudian anak-anak kita ajari bagaimana cara menanam, kemudian bagaimana cara merawat, sampai anak-anak nanti langsung mempraktekkan bagaimana cara memanennya gitu. Nah, seperti itu. Termasuk juga yang tingkat-tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu bahkan di sini dijadikan tempat untuk magang dari beberapa petani, beberapa kelompok tani, kemudian juga beberapa siswa-siswi baik itu dari SMK pertanian yang lainnya ataupun dari perguruan tinggi. Contoh kita selalu kerjasama setiap tahun rutin dengan UPK, dengan Universitas Balikpapan,
dengan Poltekba, kemudian dengan SMK PP Samarinda, itu rutin. Setiap tahun dia menempatkan siswanya untuk melakukan pembelajaran bersama-sama dengan saya. Terus ngomong-ngomong Pak, ini dulu mulai tahun berapa Pak? Ini dibuka ini. Kalau bukanya udah lama ya, 2007 saya fokus di situ mulai bertani. Yang sebelumnya ya kerjaannya sana sini lah gitu. Sana sini. Oh, kemudian sejak tahun 2007 saya fokus di sini mengelola ini, tetapi untuk pengelolaan sebagai wisata edukasi baru saya rintis di tahun 2015-an. Berjalan 4 tahun, kemudian ada COVID kemarin, kan? Alhamdulillah COVID. Tapi ternyata sektor pertanian itu tidak terlalu banyak terdampak secara negatif oleh COVID, gitu ya. Walaupun di lockdown, walaupun suruh isolasi di rumah, tapi makannya tetap harus terpenuhi kan gitu. Bahkan ya lebih beragam. Kemudian ibu-ibu itu justru sering datang ke kebun. Mereka mau ke pasar dibatasi, mau ke pasar banyak berinteraksi dengan orang, kekhawatiran akhirnya dia mencari udara segar ke kebun, sirkulasinya bagus, dia bisa mudik sendiri, kemudian tidak terlalu banyak orang yang berinteraksi sehingga upaya menghindari itu bisa. Ya ini isinya 10 biji. 10 biji. Harganya murah meriah 20.000. Tapi satu ini 2.000 rupiah. Nggak usah nunggu tahun baru kalau mau beli jagung ya, yang sekarang pun juga ada. Gitu ya. Nah kemarin ada panen jagung ketan. Jagung ketan tuh ini lagi. Kemudian seperti ini pepaya nih. Nah ini pepaya California. Ya. Berapa nih Pak per kilonya? Per kilonya harga di kebun 10.000. Nah, ini California. Kemudian tadi ada labu madu ya, labu madu ini. Ini labu madu atau labu kacang, atau bahasa Jawanya pumpkin butternut. Nah, itu bahasa pumpkin butternut. Iya, itu bahasa Inggris tapi ya di Jawa. Nggak usah disebut lah, dari kurang bagus ya. Ini pisang Ambon. Ini hasil kebun juga. Ini panen hari Kamis gitu ya, hari Kamis. Sisa yang kecil-kecil, yang Ambon. Nah seperti ini kemarin panen tomat kemarin. Nah ini tomatnya, namanya tomat kampung. Ya, tomat kampung kemarin. Berapa panen sekilo Pak? sekilo 8.000. Fasilitas yang ada di kebun Pak Agus ini diantaranya ya satu ada gazebo, kemudian ada musola. Musola mana Pak? Ya itu musola. Oh di kebun Musola sesuai namanya di sini Anahel di Lebah. Kemudian ada toilet, gitu ya. Kemudian ada jalan dan sebagainya. Nah gazebo yang ada di sini ini kami sewakan apabila ada yang memerlukan, atau juga pas kami bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan misalkan fintech misalkan, atau pertemuan-pertemuan kelompok tani misalkan. Nah kalau yang di belakang kita ini kemarin kita kerjasama kita antara Kebun Pak Agus dengan ini Politeknik Balikpapan. Nah, Politeknik punya teknologi, dia punya ilmu tentang pengolahan hasil. Jadi, contohnya jagung. Nah, jagung itu tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk jagung rebus ataupun jagung bakar, tetapi bisa diolah menjadi produk turunan, yaitu seperti brownies. Nah, brownies bahan bakunya dari jagung, namanya. Nah itu yang dilatihkan kepada masyarakat sekitar sini sebagai anggota untuk bisa memanfaatkan teknologi itu, sehingga diharapkan nanti jagung hasil dari kebun itu bisa diolah menjadi beberapa produk turunan, sehingga harapannya apa? Ya meningkatkan nilai pendapatan, sehingga pendapatan naik, ya tentunya kesejahteraan diharapkan juga akan. Sebetulnya pertanian itu saya minta ya ini, pertanian jangan dipandang sebelah mata. Sebagian orang melihat petani itu adalah sosok manusia yang ya, hidupnya itu ya salah kadarnya ya.
bajunya kotor ya, hari-harinya di sawah, pakainya sendal jepit, bahkan tidak pakai sendal dan sebagainya. Jangan dipandang sebelah mata seperti itu. Sesungguhnya bahwa pertanian itu kalau ditekuni, dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu memberi dampak yang cukup besar. Tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jadi petani itu boleh kita katakan adalah pahlawan pangan. Bayangkan kalau dalam 1 hari sajalah seluruh petani yang ada di Indonesia ini dia mogok, tidak beraktivitas, tidak menanam, tidak memanen, apa yang terjadi? Tentunya terjadi kerawanan pangan. Iya, betul. Kan? Di pasar mau cari sayur nggak ada, mau cari buah nggak ada, karena petaninya mogok semua nih. Wah, ini gejolak yang luar biasa. Terakhir pertemuan kita boleh jenengan sampaikan ke teman-teman penonton-penonton dimanapun mereka berada supaya para petani itu semangat, dan yang belum jadi petani coba semangat juga jadi petani. Silakan. Ya, jadi dunia pertanian ini adalah sesuatu suatu bukan pekerjaan sebetulnya. Pertanian atau petani itu bukan pekerjaan, tetapi adalah profesi. Profesi apa? Ya, profesi adalah sesuatu yang memang petani itu dia sebagai manajernya, dia yang merencanakannya, ya, dia yang melakukannya, dia yang mengevaluasinya, dan dia juga yang mendapatkan hasilnya di situ. Nah, harapan saya terutama kepada generasi muda, ya, jangan malu menjadi petani. Petani itu adalah keren, ya. Petani keren. Nah, makanya dalam dunia pertanian, ya, tentunya tadi kunci yang tadi saya sampaikan adalah ketekunan dan kesungguhan. Itu mungkin yang bisa kami bagi kepada teman-teman sekalian. Ya, tentunya saya yakin para penonton, pemirsa dimanapun kalian berada, ya, itu juga mempunyai kemampuan yang cukup baik untuk pertanian, dan saya adalah masih dalam tahap belajar. Itu mungkin mohon maaf kalau ada pernyataan kami tadi yang kurang berkenan ataupun ada hal-hal yang tidak sesuai, tentunya kami mohon maaf atas nama Kebun Wisata Edukasi Pak Agus. Saya sampaikan terima kasih, dan saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, petani keren. Ini teman-teman avokatnya, Masya Allah, ini sudah tua teman-teman. Rendah-rendah, Masya Allah, banyak buahnya teman-teman. Kita bisa metek langsung sendiri di sini. Ini teman-teman harganya 1 kilo 25.000 teman-teman. Nah, kalau beli di luar 35.000 harganya. Masya Allah. Kita akan petek avokatnya.